Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang diagram fasa. Diagram fasa ini adalah diagram kesetimbangan. Diagram kesetimbangan yaitu keseimbangan termal pada saat komposisi dan juga suhu tertentu sehingga membentuk beberapa ikatan ataupun paduan selama rekayasa ini dilakukan. Hal yang paling umum yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari adalah diagram fasa air. Diagram fasa air. Nah, diagram fasa yang paling sering kita pelajari adalah diagram fasa air. Nah, kemudian diagram fasa air ini bergantung kepada temperatur, bergantung kepada temperatur dan juga tekanan ataupun pressure. Nah, semakin tinggi temperatur, maka fasa menjadi uap cair, fasa menjadi uap air. Dan kemudian jika semakin tinggi tekanan, maka fasa air akan berubah menjadi padatan atau disebut juga dengan es, ataupun dalam bentuk solid, tergantung daripada suhunya. Sekali lagi bahwa semakin tinggi temperatur, maka fasanya akan berubah menjadi uap, Dan jikalau temperaturnya semakin tinggi, jikalau tekanannya semakin tinggi atau pressure-nya semakin tinggi, maka fasa air tersebut akan berubah menjadi solid ataupun es. Nah, inilah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa istilah, Di sini ada beberapa istilah di dalam diagram fasa. Yang pertama adalah komponen, Komponen ini artinya logam murni atau senyawa yang membentuk paduan. Kemudian ada istilahnya solid solution atau larutan padat. Nah, larutan padat ini artinya atom atau sejumlah atom yang terlarut dalam kisi-kisi struktur kristal secara intersisi dan juga substitusi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang atom dan struktur mikronya. Nah, kemudian kesempatan ini kita akan membahas secara rinci terkait dari larutan padat ataupun atom dan sejumlah atom yang ada pada diagram fasa. Kemudian yang berikutnya adalah istilah berikutnya solubility limit. Ini artinya konsentrasi maksimum, Konsentrasi maksimum. Nah, pada garis ini konsentrasi maksimum dari larutan pada temperatur tertentu di mana hanya ada satu fasa pada larutan. Nah, di sini hanya ada satu fasa, di mana pada batas ini adalah fasanya adalah fasa cair. Kemudian ketika semakin tinggi konsentrasinya, maka dia akan berubah menjadi es. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa semakin tinggi temperatur, maka fasa cair tadi akan berubah menjadi es. Dan kebalikannya, jika temperaturnya semakin tinggi, maka dia akan berubah menjadi uap. Nah, kalau kita perhatikan pada diagram ini, bahwa pada temperatur 0 derajat Celcius, massa gula mampu larut ke dalam air sekitar 60% massa gula, Massa gula, ini sugar adalah 60%, mampu larut ke dalam air, sekitar 60%. Nah, namun jika temperatur air ini dinaikkan, sampai dengan 100, maka massa gula yang bisa dilarutkan adalah 80%, 80%.
Kalau ditarik begini, ya. Kemudian jikalau gula dilarutkan sebesar 80%, ya. Jikalau gula dilarutkan sebesar 80%, ya, pada temperatur 30, ya, pada temperatur 30, maka ada sebagian gula yang tidak terlarut, ya. Maka ada sebagian gula yang tidak terlarut. Itulah yang disebut dengan liquid solution dan solid sugar. Nah, kemudian sehingga karena ada dua bagian yang tidak larut, maka akan nampak dua fase, ya. Maka akan nampak dua fase pada larutan tersebut, ya, yaitu padatan gula, ya, atau gula yang masih padat, dan larutan gula, ya, yaitu solid solution dan solid sugar, ya. Ini adalah larutan gulanya, dan ini adalah padatan gulanya. Ini terjadi pada saat gula dilarutkan sebesar 80%, ya. Gula dilarutkan sebesar 80% pada temperatur 30, ya, pada temperatur 30. Nah, di saat ini fasanya adalah liquid solution dan solid sugar. Karena apa? Karena ada sebagian gula yang tidak terlarut. Itu yang disebut dengan solid sugar dan liquid solution. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah solubility limit pada temperatur 20 derajat, ya? Pada temperatur 20 derajat. Kalau kita perhatikan, ya, temperatur 20 derajat. Nah, solubility limitnya adalah ini adalah merupakan garis solubility limit, yang artinya konsentrasi maksimum. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kita tarik tengahnya, ya, maka di sini 65, ya, maka 65 sugar, ya. Jadi jawabannya adalah 65% weight atau persen berat dari gula tersebut. Jadi konsentrasi maksimum, ya, konsentrasi maksimum pada temperatur 20 derajat Celcius adalah 65%. 65% sugar, ya, dari sini. Kemudian istilah-istilah fasa yang lain adalah nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di diagram fasa Fe3C. Kalau tadi sebelumnya adalah saling melarutkan dalam keadaan cair, ini seperti yang kita lihat pada grafik. Kemudian yang ini adalah saling larutkan sempurna. Nah, ini terdiri dari dua kurva, ya, terdiri dari dua kurva yang dimana di sini ditunjukkan bahwa awal terjadinya pembekuan, ya. Terjadinya awal pembekuan ini disebut juga dengan garis liquidus. Garis liquidus atau garis awal terjadinya pembekuan, dan akhir pembekuan atau disebut juga dengan garis solidus. Nah, kemudian daerah yang di atas ini, ya, daerah di atas ini merupakan daerah larutan cair, ya. Daerah di atas garis liquidus ini adalah merupakan larutan cair, ya, atau disimbolkan dengan L. Dan di bawah garis solidus, ya. Dan di bawah garis solidus ini disebut juga dengan larutan padat. Ya, sekali lagi, yang berada di atas garis solidus ini adalah merupakan larutan cair. Kemudian yang di bawah dari garis solidus ini, ya, yang di bawah dari garis solidus adalah merupakan larutan padat atau solid solution. Nah, kemudian daerah di antara garis ini, ya, daerah di antara garis ini ada dua fasa, ya. Ada dua fasa di mana ada larutan padat, ya, ada larutan padat dan juga larutan cair. Inilah masa-masa transformasi atau masa fasa perubahan dari cair menjadi larutan padat, ya, dengan menggunakan diagram fase
saling melarutkan sempurna. Nah, kemudian reaksi eutektik ini merupakan semakin di mana garis liquidnya ke arah pendinginannya, ya. Kemudian berbanding terbalik dengan pemanasan, ya. Di mana fasa-fasanya disebut dengan alfa dan juga beta. Nah, pada diagram ini menunjukkan bahwa paduan yang 80% A, paduan yang 80% A dan 20% B, ini merupakan dua komponen, Ini merupakan dua komponen di mana tergantung pada temperatur dan juga komposisi dari material A dan juga material B, komposisinya satukan atau diberikan satuan persen berat atau weight berat. Nah, sekali lagi tadi bahwa 80% A, 80% A dan 20% B pada temperatur T yang ini 80% A dan 20% B pada temperatur T adalah merupakan larutan cair, larutan cair dan padat, atau L ditambah dengan alfa. Kemudian pada komposisi larutan cair pada temperatur T ini, ini disebut dengan pada titik potongnya ini disebut dengan tie line atau titik potong antara larutan cair dan larutan padat. Kemudian garis MO, garis MO ini, garis MO merupakan garis batas daerah fasa larutan cair, Kalau kita perhatikan adalah batas larutan cair, batas larutan cair. Ini disebut dengan titik O, disebut juga dengan titik O. Kemudian pada titik O, komposisi larutan cair pada temperatur T adalah 42%, adalah 42% A, 42% A dan 58% B, 52% B, karena komposisinya harus 100%. Dari mana datangnya 58? Kurangkan saja 60 dikurang 2, 60 dikurang 2. Kemudian yang terakhir adalah pada titik M. Pada titik M ini komposisi larutan padat, Tadi kan ini masih di garis liquid, Sekarang di larutan padat karena ini merupakan batasnya, Ini merupakan batas bawah. Ini merupakan larutan padat. Nah, kalau pada larutan padat titik M, komposisi larutan padat pada temperatur T ini adalah sekitar 89, Kalau kita lihat ini kan 11. Kurangkan aja 100 dikurang 11. Kemudian 8 ini adalah konsentrasi larutan padat pada temperatur T 89% A dan sisanya adalah 11% B, Itu merupakan diagram fasa dari saring melarutkan sebagian. Nah, untuk paduan sendiri, kalau kita perhatikan gambar ini, untuk larutan padat atau solid solution akan melibatkan 2 atau lebih material padat yang akan dilarutkan pada temperatur tinggi. Nah, kalau kita perhatikan bahwa CuNi memiliki 3 fase, 3 fase yaitu liquid, kemudian alfa ditambah liquid, kemudian dan alfa, liquid, kemudian alfa ditambah liquid dan alfa. Kemudian liquid ini artinya adalah bahwa seluruh atau 100% paduan
CuNi, ini merupakan diagram CuNi ya, merupakan yang menjadi liquid ya. Ini masih tahap liquid atau masih tahap cair. Nah, kemudian pada fase alfa ditambah L atau liquid ini merupakan sebagian CuNi, paduan CuNi ini tidak menjadi cair ya, tidak menjadi cair namun menjadi padatan A ya, dan menjadi padatan A. Sehingga ada 3 fasanya tadi ya, ada 3 fasanya, ada liquid, alfa tambah liquid dan fase alfa atau fase padatan. Nah, kemudian yang fase alfa ini ya, yang fase alfa merupakan seluruh paduan CuNi menjadi padatan yang memiliki fase alfa ya. Seluruh paduan CuNi berubah menjadi padatan sehingga disebut dengan fase alfa. Kemudian kalau kita perhatikan lagi grafik berikutnya, ya, ini merupakan hubungan antara temperatur dengan komposisi berat dari nikel. Pada temperatur 1300, ya, pada temperatur 1300 ini atau pada titik A, bahwasanya paduan ini benar-benar cair dengan komposisinya 30% nikel dan 65% Cu. Ini merupakan Cu dan juga nikel, CuNi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, struktur mikronya fase liquid ini belum terbentuk. Kemudian saat pendinginan dimulai tidak ada perubahan mikrostruktur ya, kalau kita lihat ya, tidak ada perubahan mikrostruktur atau komposisi yang akan terwujud sampai mencapai garis liquidus ya, sampai mencari garis liquidus pada titik B ini ya, pada titik B yaitu sekitar 1260 ya, sekitar 1260 derajat Celcius. Nah, kemudian pada titik ini padatan pertama mulai terbentuk ya, mulai terbentuk sehingga memiliki komposisi ya, sehingga memiliki komposisinya yang ditentukan oleh garis pengikat ya, garis pengikat dengan 40% 6Ni ya, dengan 40% 6Ni yang ini ditunjukkan pada gambar ini ya. Kemudian 54% berat dari nikel ya, 54% berat dari nikel. Kemudian atau diperhatikan dari 46 ini ya, 54 Cu ya, 46% nikel ya, 40% 6 nikel, berarti sisanya ini adalah 46 ya, 46 nikel dan 54 nikel. Artinya komposisinya harus 100%. Nah, kemudian saat komposisi cairan masih 35% Ni ya, kemudian pendinginan berlanjut saat komposisi sudah mencapai 35% weak nikel dan 65% Cu ya. Ini sudah berbeda ya. Di sini sudah terbentuk beberapa padatan. Ya, kalau pada struktur mikro ini pada fase ini ya, masih ada larutan dan ada padatan. Larutan adalah yang ditandakan dengan warna kuning dan padatan mulai terbentuknya dengan alfa. Dan ini kalau pada garis ini adalah masih inisiasi. Kalau dia masih liquid, dia belum ada terjadi padatan. Kemudian pada saat terjadi penurunan suhu dia mulai terbentuk, kemudian turun lagi dengan komposisi kimianya.
maka akan kelihatan komposisi yang masih besar itu adalah larutan. Kemudian sudah mulai terbentuk padatan, yaitu disimbolkan dengan A. Kemudian pada saat 35% Ni bahwa padatan A ini sudah hampir mencapai atau hampir larut dengan sempurna, ya, hampir larut dengan sempurna. Nah, kemudian mengalami penurunan temperatur lagi, ya, mengalami penurunan temperatur lagi dengan komposisi 35% ya, 35% nikel dan 65% Cu ini, maka akan terjadi padatan sempurna ataupun disimbolkan dengan A.